Welcome back on Bang Jatim Podcast. Halo Sobat Jatimers, salam kenal dari saya Karin. Hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan. Kok jadi curhat? Hari ini di awal tahun 2023 kita akan berbicara tentang Economic Outlook 2023, di mana seperti kita tahu pemerintah optimis sekali akan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan angkanya bisa mencapai 5,3%. Namun, situasi-situasi apa lagi sih selain pertumbuhan ekonomi yang bisa menjadi concern kita di tahun ini? Mari langsung saja kita masuk ke dalam Bang Jatim Podcast untuk menambah ilmu dan wawasan bagi saya dan Sobat Jatimers tentunya. Narasumber Bapak Sunarsip selaku Chief Economist di Indonesian Economy Intelligence. Halo Sobat Jatimers, mari kita sambut Bapak Sunarsip. Dipersilakan Bapak Sunarsip untuk menyapa Sobat Jatimers. Halo Sobat Jatimers, sehat selalu, sukses selalu, dan tetap semangat menghadapi tahun 2023. Baik, terima kasih Bapak Sunarsip. Senang sekali pada hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Sunarsip. Terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu di acara Bang Jatim Podcast pada kali ini. Bapak, kalau kita ngobrol tentang tahun 2022 nih, gencar sekali isu resesi digaungkan yang menjadi threat atau ancaman. Tidak hanya bagi negara Indonesia saja, namun juga di seluruh dunia. Namun, pemerintah kita optimis sekali kita akan bisa melewati, kita tidak akan mengalami dan masuk ke dalam jurang resesi. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira apa yang menjadi competitive advantage kita selaku negara Indonesia dalam menghadapi isu resesi ini? Silakan Bapak. Jadi begini ya, saya coba luruskan pemberitaan itu ya. Baik. Jadi memang ada namanya potensi resesi di tingkat global. Orang sering menyebut istilah resesi global, tapi sebenarnya resesinya itu terjadi di negara-negara lain. Baik. Terbatas pada negara-negara lain, hanya saja terjadinya itu di negara-negara yang selama ini disebut sebagai penggerak ekonomi dunia, lokomotif ekonomi dunia, yaitu Uni Eropa sama Amerika. Kemudian ada prediksi, mungkin prediksinya tidak resesi, tapi prediksi perlambatan ekonomi terjadi di salah satu raksasa ekonomi juga, namanya China sama Jepang. Jadi itu situasinya. Jadi orang menyebut resesi global itu sebenarnya resesinya itu mengancam berpotensi terjadi di negara-negara tersebut. Tidak semua negara akan mengalami resesi, ya, tidak semua negara akan mengalami resesi. Hanya saja karena yang berpotensi mengalami resesi itu adalah negara-negara besar yang notabene kita termasuk itu punya hubungan dagang, hubungan bisnis, hubungan investasi yang cukup besar dengan mereka, maka dikhawatirkan itu akan menyeret ekonomi kita menjadi mengalami krisis, tapi bukan resesi, ya, krisis. Jadi itulah yang disebut itu. Jadi istilah resesi global itu harus dibatasi seperti itu. Nah, kenapa ada resesi? Kenapa kok Indonesia tidak sampai diprediksikan ya, tidak sampai terbawa resesi. Bahkan masih bisa tumbuh sampai 5%-an menurut perkiraan gitu ya. Satu ya, yang terjadi resesi, yang diprediksikan resesi itu kan satu Eropa. Betul. Eropa itu kenapa berpotensi resesi? Karena ekonomi mereka, manufacturing mereka, industri mereka itu bergantung pada sumber bahan bakar energi dari Rusia dan Ukraina juga. Betul. Ya. Nah, terutama gas, ya, terutama gas.
Karena kalau batu bara itu bisa diambil dari negara-negara lain, nggak bergantung pada Rusia. Kalau minyak juga bisa beli dari negara-negara lain, nggak gantung sama gas. Cuman gas kan nggak bisa. Gas itu disalurkan lewat pipa. Betul. Kalau pipanya di stop, ya udah otomatis itu nyarinya susah. Betul. Bisa saja ekspor, bisa saja impor LNG. Tapi LNG harus diubah dulu jadi gas supaya bisa dipakai untuk konsumen rumah tangga ataupun industri. Nah, karena pasokan gas di Eropa itu susah dari Rusia khususnya, itulah yang kemudian berpotensi mengancam kelangsungan industri manufaktur mereka. Makanya harga gas di Eropa itu sekarang mahal sekali, sampai $60 per MMBTU. Padahal di Indonesia saja cuma $6 per MMBTU, jadi 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan itu. Nah, itu kenapa Eropa itu punya potensi terjadi resesi. Tetapi yang saya dengar dari berbagai perkembangan terakhir, ternyata di kuartal ketiga kemarin, ekonomi Eropa masih bisa tumbuh positif. Masih tumbuh positif. Mungkin dia akan masuk resesi itu nanti di kuartal ke-1 di 2023. Karena seiring dengan inflasi mereka yang begitu tinggi, kemudian bank sentral mereka sekarang sudah mulai itu mengikuti jejaknya Amerika, menaikkan suku bunga. Nah, itu baru kemudian dampaknya nanti akan terasa di 2023. Nah, terkait dengan energi, mereka sebenarnya sudah mulai melakukan langkah-langkah mitigasi, upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan energi. Seperti apa, Pak? Seperti contoh tadi, mereka impor LNG, kemudian dirubah menjadi gas, disalurkanlah lewat pipa-pipa yang langsung masuk ke rumah-rumah atau ke industri-industri. Tapi memang itu harganya jadinya mahal. Kemudian mereka mau nggak mau beralih dari gas ke batu bara. Datengin batu bara dari Afrika. Itu kenapa harga batu bara itu sekarang tinggi sekali. Karena memang lagi dibutuhkan di sana. Nah, itu situasinya di Eropa seperti itu. Kemudian di Amerika apa? Amerika itu case-nya hampir sama. Amerika itu kena resesi itu terutama karena kebijakan moneternya Bank Sentral Amerika yang mengetatkan kebijakan moneternya dengan cara menaikkan suku bunga. Ya, sangat agresif sekali ya, kan, dalam 1 tahun terakhir itu sudah hampir 450 atau 425 basis point selama sejak April sampai hari ini gitu kan. Nah, itu sudah seperti itu. Nah, Amerika sebenarnya juga punya gangguan soal energi karena Amerika itu produsen sekaligus importir minyak terbesar di dunia, salah satunya ya. Nah, cuman Amerika beda dengan Eropa karena dia bergantungannya pada Rusia. Kalau Rusia bergantung pada gas, Eropa bergantung pada gas Rusia. Kalau kalau Amerika dia punya banyak pilihan soal migas, ya. Kalau dia harga minyak tinggi, dia bisa manfaatin produksinya sendiri kan, dia kan juga produsen minyak besar gitu. Kemudian dia juga bisa tuh kadang-kadang suka maksa negara-negara OPEC atau negara Timur Tengah, lu jualnya untuk support ke saya kan, nah kira-kira itu dengan kekuasaannya dia bisa lakukan itu. Makanya kalau Amerika relatif lebih bisa mengatasi isu masalah energi. Jadi sekarang ini kalau isu resesi di Amerika berbeda dengan resesi di Eropa. Kalau Eropa masalah energi dan plus inflasi. Kalau di Amerika energi sudah bisa diselesaikan, tinggal masalah inflasinya. Nah, inflasinya itu sekarang sudah tinggi kan kemarin, tapi trennya sudah mulai turun. Tren turun, dan kalau sudah turun maka nanti ada kecenderungan the Fed itu akan menahan laju kenaikan suku bunganya. Memang nggak akan bisa dirasakan langsung, tetapi paling tidak tren kenaikan suku bunganya sudah bisa ditahan. Jadi itulah yang kemudian Amerika itu berpotensi mengalami resesi. Tetapi dengan proyeksi seperti itu sih rasanya Amerika akan mengalami resesi, tapi singkat. Oh, singkat. Ya, kira-kira yang disebut resesi itu apa sih? Yang disebut resesi itu kalau pertumbuhan ekonominya, PDB-nya itu mengalami pertumbuhan negatif. Negatif ya, bukan turun.
Baik, negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Betul, Bapak. Nah, kira-kira Amerika mungkin akan mengalami, kalaupun sampai resesi, mungkin resesinya hanya sekitar 2 kuartal atau maksimal 3 kuartal. Jadi nanti mungkin di akhir tahun 2023, di kuartal keempat atau kuartal ketiga nanti, mungkin Amerika akan sudah mulai pulih kembali. Apalagi inflasinya sudah diprediksikan akan bergerak menuju ke level normal, kira-kira di batas 2,5%. Jadi itu kenapa kemudian memang akan terjadi resesi, tetapi dengan catatan ya, ini ceteris paribus ya, tidak ada isu-isu lain setelah ini ya. Nah, memang akan terjadi resesi, tetapi resesinya nanti kira-kira singkat, yang kemudian tidak sampai menyebabkan negara-negara lain, termasuk Indonesia, itu sampai ikut keseret ke dalam resesi. Nah, kira-kira gitulah. Itu kenapa kita masih punya optimisme Indonesia. Apalagi Indonesia itu ketergantungan kepada market luar negeri itu sebenarnya tidak terlalu besar. Karena market domestiknya itu juga sudah sangat tinggi. Apalagi sekarang sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kita itu masih rendah sekarang ini. Karena baru kuartal ketiga kemarin pertumbuhan kita tuh di konsumsi rumah tangga itu mencapai 5%. Sebelumnya kan 3%-3%-an. Jadi sudah meningkat. Nah, kalau ini bisa dijaga, rasanya kerugian yang diakibatkan oleh berkurangnya transaksi Indonesia, bisnis Indonesia dengan luar negeri, itu bisa dikompensate dengan bergeraknya ekonomi domestik. Jadi makanya kita optimis tuh, walaupun di luar negeri ada potensi resesi, maka sebenarnya kita masih bisa, kita masih bisa tetap tumbuh positif, meskipun pada kisaran yang agak-agak sedikit di bawah tahun 2022. Ya, 2022 itu diperkirakan kita bisa lebih dari 5%. Kalau di tahun 2003 itu diperkirakan kita tumbuh antara 4,5 sampai 5,3. Tapi 5,3 itu ibaratnya itu batas atas lah ya. Capaian tertinggi mungkin di 5,3, mungkin ya sekitar 4,7, 4,8, 4,9 sampai 5,1 lah. Kira-kira di sekitar itulah. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini sedikit mengalami penurunan ya Pak dibandingkan tahun 2022. Berpotensi sedikit mengalami penurunan, tetapi masih dalam range yang cukup untuk kita punya daya tahan ya. Baik. Dan masih punya ruang bagi katakanlah industri perbankan untuk bisa mendorong pertumbuhan kreditnya. Karena kan gini, pertumbuhan kredit sekarang kalau saya lihat angkanya sampai dengan September itu kredit tumbuh sekitar 11% gitu ya. Terus kemudian DPK itu dana pihak ketiga atau dana masyarakat itu kira-kira tumbuh sekitar 9%-an. Tapi itu kan tumbuh segitu itu dibandingkan dengan level tahun lalu yang rendah. Betul sekali. Nah, gitu kan. Jadi, kalaupun nanti pertumbuhannya itu tidak sebesar itu, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara volume, itu sudah sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Ya, kira-kira gitulah, ya seperti itu. Baik. Berarti itu ada hubungannya dengan pemerintah mencabut kebijakan PPKM-nya ya Pak untuk menstimulus konsumsi kita. Apalagi pemerintah mencabut kebijakan PPKM. Sebenarnya dicabut nggak dicabut sih, saya lihat sih nggak ada ngaruhnya ya. Karena hari ini pun walaupun kemarin pun belum dicabut, aktivitas ekonomi sebenarnya sudah normal. Sudah berjalan normal. Contohnya misalnya orang bepergian gitu ya, orang bepergian kalau di PPKM kan harus bersyarat ini itu kan. Tapi kan semua masyarakat sudah punya itu syarat-syarat itu, syarat-syarat perjalanan. Mau keluar kota sudah vaksin semua. Udah rata-rata seperti itu. Jadi sih kalau bicara PPKM ada pengaruhnya, ada, tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan karena kita memang sudah ready untuk grow up. Ya, sudah ready dengan grow up. Karena kita sudah mempersiapkan sejak tahun lalu nih. Mulai dari vaksinasi segala macam kita sudah mulai tahun lalu, dan terbukti memang upaya-upaya kita vaksinasi itu memang meningkatkan kekebalan, meningkatkan kekebalan. Berbeda dengan negara-negara lain seperti yang hari ini Cina misalnya diberitakan
COVID-nya meningkat drastis begitu ya. Padahal masih lockdown. Padahal masih lockdown gitu ya. Tapi sebenarnya sudah dibebasin sebenarnya kemarin, udah mulai dilonggarkan. Betul. Jadi itu, tapi ternyata melonjak. Kita tidak tahu ya di sana itu seperti apa profil dari karakteristik dari COVID di sana. Jangan-jangan berbeda ya, atau ketahanan penduduknya, imunitasnya itu berbeda dengan kita. Jadi ya kita so far sejauh hari ini dengan kegiatan PPKM yang sangat minimal gitu ya, kebijakan polisinya PPKM yang sangat minimal menurut saya. Betul, Bapak. Artinya interaksi sudah begitu bebas sekarang gitu ya. Itu ternyata nggak punya dampak yang terkait dengan keparahan orang kena COVID. Mungkin kita kena COVID, tapi kita tidak merasakan dampak keparahan yang lebih berat dibandingkan COVID di era tahun 2021 dulu, kira-kira gitu. Jadi dengan fenomena seperti itu, apalagi sudah dilegalkan dengan cara mencabut kebijakan PPKM, rasanya kita masih punya peluang untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan permintaan domestik kita. Jadi itulah kenapa kita bisa punya resiliency itu lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita negara besar loh, penduduk kita kan besar sekali. Betul, gitu, padat sekali populasi kita. Baik, kalau dari sisi konsumsi seperti dijelaskan oleh Bapak Sunarsip tadi, namun untuk dari sisi pemerintah Bapak, kira-kira adakah stimulus-stimulus yang akan digelontorkan pemerintah di tahun ini? Seperti kita tahu di tahun 2021, 2022 kemarin banyak stimulus perpajakan. Iya. Kira-kira ada nggak sih stimulus dari pemerintah untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonominya? Kalau stimulus dari sisi insentif perpajakan, rasanya mungkin akan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Kemarin. Ya. Tetapi stimulus dalam bentuk stimulus spending, nah itu akan diperkirakan bisa lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi ini masalahnya kan stimulus ini kan mau keluar kantong kiri atau kantong kanan. Kalau kantong kiri dengan cara mengurangi pajak. Kalau kantong kanan nambah spending. Kan sama saja sebenarnya. Iya. Jadi kan kalau kita bicara ya lihat aja volume APBN-nya gimana. Nah kira-kira kalau saya lihat volume APBN-nya sih nggak ada perubahan, bahkan lebih ekspansif dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi itulah yang kemudian kita punya optimisme dari sisi pemerintah, ya itu bisa menjadi salah satu pendorong bagi pertumbuhan domestik, permintaan domestik, baik dari sisi investasi maupun dari sisi konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah itu sendiri. Nah, cuman memang kalau kita melihat sebenarnya sebenarnya tahun lalu ya, tahun 2022, kalau saya lihat angka, itu pertumbuhan konsumsi pemerintah masih negatif. Oh, government expenditure-nya masih negatif, masih negatif, Bapak, ya? Justru, nah negatif saja, kita masih bisa tumbuh 5%. Apalagi nanti kalau di tahun 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh positif, ditambah lagi dengan konsumsi pemerintah juga positif, itu paling tidak akan menjadi salah satu penopang untuk kita bisa menjaga daya tahan pertumbuhan ekonomi. Bahkan mungkin ya paling tidak daya tahan ya. Daya tahan itu maksudnya ya tumbuh antara 4,5% tadi sampai ke 5% tadi, kira-kira gitu. Baik Bapak, wah menarik sekali ilmu-ilmu yang didapatkan pada hari ini. Kita sudah ngobrol ke nasional ya Pak ya, ke Indonesia. Sekarang bolehlah kita ke regional Jawa Timur nih Pak. Jawa Timur ya, khusus Jawa Timur. Iya, kalau dari Jawa Timur sendiri nih Pak, sektor-sektor apa nih kiranya yang masih besar potensinya untuk kita bisa menyalurkan kredit, kiranya yang masih ada di green zone atau green area, dan apa yang ada di red area yang sebaiknya kita hindari ini Pak? Mungkin ada pandangan dari Pak Sunarsip. Jadi kemarin saya sudah ngitung ya, sejak tahun 2021 sebenarnya PDB Jawa Timur itu sudah pulih atau sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB Jawa Timur pada tahun 2019 sebelum krisis. Sudah jadi kembali, sudah pulih sebenarnya di 2021. Nah, saya kemarin ngitung juga di tahun 2022 sampai dengan kuartal ketiga, saya bandingin dengan
2019 sampai dengan kuartal ketiganya itu sudah tumbuh sekitar 6% sendiri. 6,5% sendiri PDRB-nya Jawa Timur. Artinya secara overall ya ekonomi Jawa Timur itu sudah pulih dari dampak krisis pandemi tahun 2020. Jadi kita hanya mengalami resesi itu di tahun 2020 selama 3 kuartal. Kuartal kedua sampai dengan kuartal keempat 2020. 2021 kita mostly positif semua. Jadi kira-kira gitu. Nah, sektor-sektor apa saja yang mendorong pertumbuhan, percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur itu, saya mengidentifikasi sektor-sektor yang besar-besar itu, sektor Jawa Timur itu sekitar 30% PDRB-nya itu dari sektor industri manufaktur atau industri pengolahan. Wah, industri pengolahan. Dan sudah saya hitung, kalau saya bandingkan dengan kondisi sebelum krisis pandemi, itu sampai dengan kuartal ketiga, itu sudah tumbuh 7,9% sendiri. 30% dengan pangsanya, tapi tumbuh 7,9%. Itu artinya industri kita itu sudah pulih. Nah, saya identifikasi, kenapa kok bisa industri manufaktur sudah pulih? Karena sebagian besar itu ternyata tidak hanya industri dalam negeri yang pulih juga. Industri dalam negeri itu industri yang, industri dalam negeri itu maksud saya adalah industri yang memasok kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Tetapi juga melihat angka ekspor dari sisi manufaktur baik nasional maupun Jawa Timur itu juga tumbuh tinggi. Signifikan. Artinya apa? Artinya demand dari luar negeri itu masih tinggi. Nah, itulah kira-kira gitu. Itu sektor manufacturing. Nah, sektor lain yang tumbuh, tetap tumbuh, bahkan ini tetap tumbuh ya, walaupun masa pandemik tahun 2020 itu masih tumbuh, itu sektor pertanian. Dia pangsanya itu sekitar 12% sendiri. Hanya saja jangan harap pertumbuhan sektor pertanian itu besar. Karena apa? Luas lahan pertanian kan makin sempit ya, jadi nggak mungkin kita berharap sektor pertanian itu terus tumbuh tinggi, nggak mungkin. Kecuali kalau ada inovasi yang betul-betul signifikan dampaknya, memacu produktivitas di sektor pertanian. Nah, itu selama ini sih kita belum menemukan itu. Nah, tapi sektor pertanian konsisten ya, sejak dulu nggak pernah. Tidak pernah negatif. Bapak ya, tidak pernah negatif. Area. Cuman memang rate-nya cuman kecil, tumbuh 1-3% saja. Tapi itu selama pandemi itu sampai sekarang juga masih sama, polanya sama seperti itu. Jadi masih tumbuh seperti itu. Itu pertanian. Pertanian itu tidak hanya pertanian pangan, tapi juga perkebunan. Perkebunan terutama untuk perkebunan untuk ekspor ya. Sawit itu Pak masih sawit ya Pak? Di sini tidak terlalu banyak. Kalau di sini itu CPO Pak. Sama CPO sama sawit kan sama saja. Tapi di sini nggak banyak, nggak ada di sini. Kita mungkin ekspor buah-buahan kayak mangga, kayak durian. Termasuk juga pertanian di sini ada perikanan. Perikanan itu menjadi salah satu ekspor komoditas ekspor terbesarnya Jawa Timur loh, jangan salah. Ikan. Perikanan. Wow. Termasuk daging, hasil-hasil peternakan. Itu ekspor kita juga lumayan dari Jawa Timur. Jadi situasinya seperti itu. Kemudian yang tumbuh besar lagi itu adalah perdagangan. Perdagangan itu pangsanya 19%, tumbuhnya 9% sendiri. Kalau kita bandingkan dengan sebelum krisis. Ya, jadi itu situasi seperti itu. Jadi sudah pulih nih. Jadi sektor-sektor besar yang selama ini menjadi penopang, sektor besar di Jawa Timur itu satu ya tadi manufacturing, industri pengolahan itu 30% sendiri, pertanian, terus perdagangan, konstruksi, sama pariwisata. Hotel, restoran dan makanan itu termasuk di dalamnya itu pariwisata, itu salah satu sektor yang penopang PDRB terbesar di Jawa Timur. Dan itu seluruhnya kalau melihat angka sampai dengan
kuartal ketiga di 2022 itu sudah tumbuh positif, semuanya sudah rata-rata di atas 5%. Jadi itu udah cukup bagus tinggi sekali. ya Pak, termasuk pariwisata. Termasuk ya, Pak? pariwisata, sudah pulih sebenarnya. Berarti memang sudah pulih, Sudah ya, pulih, Pak? Kan betul. sempat negatif itu pariwisata kan. Itu saya bandingin dengan kondisi sebelum pre-krisis loh ya. Apalagi dengan dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kira-kira kenaikannya gitu. cukup signifikan. Yes. Baik, Bapak. Selanjutnya nih, Pak, isu yang sensitif nih, terutama buat saya emak-emak nih, BBM. Oh, I see. BBM. Di mana kemarin di tahun 2022 di September. Betul, BBM itu kan naik sangat signifikan. Yes, Kemudian Bapak Presiden sampai koar-koar masih di dalam batas aman, nyatanya ya tetap bikin kantong kita jebol nih, Pak. Oh, masa sih? Nah, itu menaikkan angka inflasi juga kan, Pak, menjadi penyumbang tingginya angka inflasi ya. Dan kemudian berdampak kepada kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Pak Peri Warjio nih langsung agresif sekali menaikkan suku bunga. Nah, kita nih Pak yang ada di bank nih, sobat-sobat Jatimers nih, kalau suku bunga naik, ikut pusing nggak sih Pak kita? Berdampak nggak terhadap penyaluran kreditnya kita nantinya? Terutama kredit konsumsi nih Pak, yang ada hubungannya sama BBM, kredit kendaraan bermotor, kemudian KPR nih Pak, di mana katanya harga properti ini sudah tidak sama seperti yang lalu-lalu. Harga properti ini sudah tidak bisa dijadikan acuan lagi, sudah tidak karuan naiknya seperti itu, Pak. Bagaimana nih, Pak? Mungkin saya sedikit luruskan ya. Kalau saya bicarakan selalu harus pakai angka. Betul. Gitu kan? Harga properti sebenarnya nggak naik-naik amat. Ya. Karena saya bandingkan dengan angka dengan kenaikan harga properti di luar negeri, kenaikan properti di kita itu, kalau kita lihat statistik ya, itu nggak lebih dari 5%. Wah, tapi sudah tidak terkejar nih Pak buat kami. Nah, artinya pasar properti ini sebenarnya belum tumbuh-tumbuh amat di tahun 2022. Karena gini, itu artinya demand-nya itu masyarakat masih disimpan nih di tahun lalu. Meski kemarin memang ada sempat kenaikan ya kinerja di sektor properti, terutama didorong oleh insentif dari pemerintah. Betul. Ada betul, PPN ditanggung pemerintah sampai dengan 100% di tahun 2021, kemudian 50% di tahun 2022 sampai dengan September kemarin selesai. Terus Bank Indonesia masih melanjutkan kebijakan LTV-nya sampai dengan 100%. Dan tahun ini, di tahun 2023, Bank Indonesia juga masih mempertahankan kebijakan LTV-nya 100%, hanya saja insentif pemerintahnya dikurangi. Tetapi saya sudah membaca neraca APBN-nya pemerintah, memang insentif pajaknya pemerintah dikurangi dari untuk itu pembelian rumah, tetapi subsidi untuk rumah pemerintah untuk pembiayaan rumah bersubsidi pemerintah itu ditambah. Wah, berarti semakin terjangkau harusnya. Nah, artinya apa? Memang lebih selektif, lebih ke tepat sasaran. Karena kan kalau kemarin kalau bicara tentang insentif pajak itu kan semua orang bisa menikmati, termasuk yang punya uang, gitu ya. Termasuk yang sudah termasuk yang punya uang banyak, begitu ya. Memang belum punya rumah aja, begitu kan. Tapi kalau yang sekarang memang lebih diarahkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan rumah untuk kepentingan sebagai kebutuhan dasar mereka. Jadi seperti itu. Nah, itu yang kemudian kemarin mendorong angka pertumbuhan real estate dan properti itu lumayan meningkat meskipun menurut saya belum mengangkat juga. Karena memang sejalan dengan angka konsumsi rumah tangga tadi. Angka konsumsi rumah tangga itu juga belum tinggi, baru meningkat di kuartal ke-3 2022 kemarin. Yang 5% saya sebut tadi. Sebelumnya kan di bawah 5%. Nah, kalau tren 5% ini terjadi kan berarti nanti di tahun 2023 ini, itu kan akan mendorong konsumsi rumah tangga, termasuk konsumsi rumah tangga untuk perumahan. Jadi kalau saya sih melihat, kalau saya nih ya, saya melihat, suku bunga naik, gitu kan? Ya, suku bunga naik, suku bunga naik, tetapi jangan lupa
demand masyarakat sudah mulai tumbuh loh. Biasanya kalau orang itu, ya orang itu yang terutama yang memang sudah kepingin punya rumah, itu yang dibutuhkan adalah akses pembiayaannya yang lebih mudah. Bukan masalah murah lagi. Murah betul penting, tapi akses kemudahan dalam kepemilikan rumah itu. Salah satunya akses itu apa? Kemudahan itu ya salah satunya tentang proses di internal bank satu. Tapi itu beda-beda style bank ya. Yang kedua adalah secara makronya LTV-nya tadi itu yang penting karena LTV itu nanti mempengaruhi uang muka. Kalau uang mukanya nggak ada sampai nol gitu kan, ya dia pasti akan ke sana lah kira-kira begitu. Jadi memang sih saya udah ngelihat ya, ini tentu dengan catatan datanya konsisten ya. Suku bunga KPR untuk saat ini itu sebenarnya belum naik untuk kelompok-kelompok bank tertentu. Oh masih aman ya Pak masih ya? Stay. Masih Karena dia pertama kenapa ada yang masih gitu? Oke, yang naik kan suku bunga acuan. Betul, BI tetap saja kalau kita bicara tentang bank, berarti kan akan bicara supply dan demand di pendanaan. Kalau bank itu masih punya likuiditas cukup, ya buat apa saya harus naikin suku bunga? Nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang beberapa bank yang saya pantau di kelompok-kelompok bank tertentu, itu mereka masih mempertahankan level tingkat suku bunga termasuk suku bunga KPR-nya. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri ya, kalau saya lihat di Jawa Timur itu pertumbuhan di KPR sampai dengan Oktober itu masih rendah, 5,5%. Pertumbuhannya ya, year on year-nya 5,5%. Jadi, nah ini sebenarnya sama karena di tahun lalu juga konsumsi rumah tangga masih belum terlalu besar signifikan kenaikannya. Nah, kalau ini bisa dijaga sampai dengan ini, rasanya ini kita masih punya peluang KPR untuk bisa tumbuh di tahun 2023, melanjutkan pertumbuhan, bahkan mungkin saya yakin masih bisa tumbuh di atas apa yang dicapai di tahun 2022. Kira-kira begitu. Baik. Jadi kata kuncinya adalah kita tidak butuh yang murah sebenarnya. Butuh tetapi tidak terlalu. Gitu. Ya, kira-kira butuh tetapi itu bukan bukan poin utama mereka. Yang terutama adalah kemudahan dan masih adanya potensi yang bisa digali ya Pak untuk kredit konsumsi ini. Betul, gitu. Baik. Kemudian berikutnya nih Pak, kita sudah membahas tentang Indonesia yang resilience nih. Nah, menurut Pak Narsip nih, Bank Jatim nih punya visi menjadi BPD nomor 1 di Indonesia. Otomatis kita harus stay resilience juga kan Pak dalam ekspansif entah itu DPK maupun kredit. Kira-kira Bapak bisa sharing nggak strategi-strategi apa saja yang bisa diambil oleh Bank Jatim agar kita itu bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor kita Pak? Ya pertama Bank Jatim harus memperkuat core kompetensinya dia sendiri. Ya. Bank Jatim itu bank di retail menengah, di retail mikro, di retail kecil. Kira-kira di bisnis-bisnis seperti itu. Betul. Itu harus diperkuat. Karena saya lihat pangsa pertumbuhan kredit UMKM itu di Jatim itu besar sekali, ya, besar sekali. Itu yang pertama ya. Baik, Pak Narsip. Jadi itu tetap harus dijaga. Ya, core kompetensinya di situ dijaga, dan saya lihat sih sejauh ini sudah cukup bagus ya. Itu tinggal nanti bagaimana kita lebih mendorong lagi untuk pertumbuhan yang lebih cepat di core bisnis yang sudah dipunyai itu. Gitu. Yang kedua, mau nggak mau, ya sebagai cita-cita kepengen menjadi bank besar ya tentunya harus masuk juga ke segmen-segmen bisnis yang hari ini belum digarap secara maksimal. Sudah digarap, tetapi belum maksimal. Ya itu harus didorong gitu ya. Caranya apa? Ya caranya ya tentu masuk kepada bisnis-bisnis yang hari ini itu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Seperti saya katakan tadi, di Jawa Timur itu sektor manufaktur itu besar sekali.
Sektor manufaktur itu, industri pengolahan itu tidak hanya kita bicara tentang produksinya di industri pengolahan itu sendiri, tapi turunannya itu banyak. Karena dia akan melibatkan ada di situ kredit consumer buat para pelaku di dalamnya, gitu ya. Ada melibatkan kredit investasi buat pengembangan investasi para pelaku di sektor industri pengolahan, baik yang besar maupun yang kecil, jumlahnya banyak sekali. Saya lihat angka statistik di Jawa Timur, di Gresik itu ya, di Gresik itu saya kaget juga ketika melihat statistik yang Gresik. Ternyata Gresik itu adalah salah satu pusat industri tekstil. Wah, saya pikir nah itu salah satu di Jawa Timur, Pak. Ya, makanya itu tekstil itu biasanya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu sekali. Kan? Ternyata ternyata Gresik itu adalah menjadi salah satu pusat tekstil di Jawa Timur. Besar. Nah, kok bisa? Ternyata memang dia marketnya ada di dalam negeri. Dia mungkin ekspornya tidak terlalu besar, tapi dalam negeri. Domestic market. Jadi itu salah satu. Dan itu turunannya, karena itu biasanya home industry itu yang paling banyak berkembang itu. Iya, betul. Nah, jangan salah ya. Industri tekstil secara nasional yang pertumbuhannya down. Tetapi untuk home industry nggak down. Oh, baik. Ya, itu angka yang bicara statistik ya. Jadi industri kecil UMKM yang tekstil itu nggak ada yang down. Kenapa? Karena domestic demand-nya itu masih besar sekali, dan terutama untuk kelompok menengah ke bawah. Dia nggak butuh pakaian atau yang brandednya besar-besar. Yang penting dia butuh pakaian yang bisa cukup dan bisa bergaya. Kan sekarang kan banyak ya pakaian-pakaian yang diproduksi oleh home industry itu, tapi bisa cocok untuk bisa dipakai bergaya. Kan ada fenomena itu fenomena fashion show di mana tuh di Jakarta itu Citayam itu kan bukan produk branded. Betul. Tetapi udah kayak branded kan gitu kan. Nah, itu contoh-contoh fenomena seperti itu ada di seluruh daerah di Indonesia, khususnya terutama di Jawa ini. Coba lihat sekarang anak-anak muda itu kan semua pakai bajunya fashionable. Betul. Tapi nggak ada yang mahal itu. Iya. Itu produksi lokal semua. Nah, itu yang mungkin yang kira-kira kita bisa masuk ke situ. Jadi kalau bicara tekstil jangan lihat angka nasional. Lihat data domestiknya, dia data pasarnya, dia dijual kemana. Nah, kira-kira gitu. Kalau industri nasional memang lagi banyak masalah. Karena apa? Karena kalau kita nasional, kita bicara komponen produk yang dijual ke luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika, diekspor. Nah, mereka di sana emang lagi krisis, betul gimana begitu. Mereka akan lebih memilih impor barang pokok daripada impor modal gitu, kira-kira seperti itu. Jadi itu wajar. Jadi kita jangan hantam kromo semua industri tekstil itu lagi mati, enggak. Industri tekstil yang lokal itu actually nggak ada yang mati. Oh, saya pikir lagi jatuh, Pak, dengan pemberitaan di tahun 2000. Nah, itulah kadang-kadang media nangkepnya hanya isu nasional, tetapi dia tidak bisa. Kita nggak sebagai banker, kita harus melihat bagaimana karakteristik industri itu, marketnya di mana. Kalau kita bicara ekspor, nih marketnya kita harus lihat negara yang dijadiin sasaran ekspornya sedang kayak apa gitu. Kalau nggak kayak fine-fine aja ya nggak apa-apa, ekspor terus kan, berarti marketnya masih jalan. Seperti yang saya tunjukkan tadi, manufaktur ternyata masih tumbuh positif karena demand-nya bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Itu di Gresik. Di macam-macam. Gresik itu salah satu industri yang terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya dan Sidoarjo. Jadi 3 kawasan itu. Nah, seperti itu manufacturing. Konstruksi juga sudah mulai tumbuh. Yang menarik itu konstruksi sekarang itu infrastruktur di kawasan utara Jawa Timur ini. Itu sekarang lagi berkembang. Ya, mulai dari kampung saya di Tuban sana sampai pojokan timur situ, dan terutama di Gresik ini juga banyak aktivitas industri manufacturing yang itu juga membutuhkan aktivitas konstruksi untuk melakukan aktivitas melakukan investasi di bidang infrastruktur atau di bidang pengembangan industri manufaktur. Jawa Timur itu adalah salah satu ke depan ya, itu salah satu pusat industri hilirisasi. Kenapa? Hilirisasi di Jawa Timur. Hilirisasi itu biasanya itu didekatkan dengan lokasi lokasi sumber bahan bakunya. Kalau logam adanya di Sulawesi atau di Papua. Tetapi ternyata mereka nggak bikin di sana semua. Sebagian dialihkan di Jawa Timur. Kenapa? Karena infrastrukturnya sudah siap, sudah banyak. Dan itu
bisa menjadi potensi, tidak hanya potensi untuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, tapi juga untuk pengembangan bisnis-bisnis seperti trade finance, macam-macam di situ kan. Dan kalau ada pusat industri biasanya akan diikuti mobilisasi manusia. Betul. Orang akan pindah ke situ dan kemudian bisa diikuti dengan pengembangan kredit KPR-nya, macam-macam di situ. Dan tidak hanya hilirisasi terkait dengan logam atau mineral. Jawa Timur itu saya kata tadi kan dia penghasil buah-buahan salah satu yang terbesar. Betul, subur Pak tanahnya Jawa Timur. Agri industri. Ada istilah agri industri itu juga bisa menjadi salah satu pusat untuk pengembangan hilirisasi di sana. Dan itu produk industri agri industri itu rata-rata diekspor di negara-negara lain yang resilient terhadap krisis seperti di Timur Tengah dan di ASEAN. Dan itu pasar yang nggak mungkin rasanya sulit untuk tidak akan kita diabaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak. Ilmunya pada hari ini sangat menarik sekali. Siap. Namun ternyata sayang sekali waktu kita. Oh, udah habis? Iya, Bapak. Padahal saya masih mau ngobrol panjang nih sama Pak Narsip nih. Sobat Jatimers, pada pembahasan kali ini sangat menarik sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa Timur, selain Indonesia, masih akan tumbuh sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Namun, pertumbuhan itu tidak lepas dari peran kita, Sobat Jatimers, sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Bagi Sobat Jatimers yang membutuhkan layanan dan produk informasi-informasi tentang Bank Jatim lebih lanjut, Sobat Jatimers bisa datang langsung ke Bank Jatim terdekat ataupun bisa mengakses secara virtual melalui media sosial Bank Jatim. Bisa melalui Instagram Bank Jatim yang centang biru ya. Atau bisa telepon ke call center Bank Jatim di 14044. Sebelum closing, saya mau berpantun dulu ya. Siang hari makan bakso aci. Makan bakso bersama Pak Kasih. Sekian podcast episode kali ini. Untuk seluruh Sobat Jatimers, terima kasih. Sampai berjumpa di podcast Bank Jatim episode selanjutnya. Salam Jatimers!